Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas hal yang menarik lagi mengenai ruang vektor. Apa itu? Tentang transformasi linier. Jadi kalau kita contohnya ya di awal dulu kita berbicara tentang grup. Kalau kita berbicara lebih lanjut tentang grup, nah itu nanti kita juga akan berbicara mengenai homomorfisme grup. Jadi kita mengawankan satu grup ke grup lain atau grup itu sendiri. Nah, kalau misalkan kita lanjut ya, lanjutannya teori grup itu kan ring. Nah, ring itu kan juga ada homomorfismenya. Jadi kita mengawankan satu ring ke ring yang lain atau ya dirinya sendiri juga tidak masalah. Nah, bagaimana dengan ruang vektor? Kita juga bisa melakukan hal yang kurang lebih sama, tetapi ya karena definisi dari ruang vektor seperti yang sudah kita bahas ya yang di video-video yang lalu, nah pasti tidak akan sama persis. Nah, di video kali ini kita hanya akan fokus di poin yang pertama saja tentang khususnya ya motivasinya. Kenapa kok kita mendefinisikan transformasi linier? Dan karena di perkuliahan ini kita hanya fokus yang dari R pangkat N ke R pangkat M. Jadi kita hanya membahas yang ini saja untuk ruang vektornya. Jadi di sini N dan M-nya bisa sama, bisa berbeda. Nah, kalau kita melihat kita punya matriks A ya. Itu adalah matriks berukuran 2x3, perhatikan ukurannya. Dan komponen-komponennya itu bilangan real, ya kan? Jadi kalau kita mengambil suatu vektor di R3, hasil perkaliannya ada di mana? Jadi ini ukurannya 3 kali 1 kan? Di sini 2 kali 3. 2 kali 3 dikalikan 3 kali 1 kan berarti jadi 2 kali 1. Maka dari itu di sini AX itu akan berada di R pangkat 2. Selanjutnya kalau kita punya dua vektor, ini di R pangkat 3 dan suatu skalar alfa. Nah, kita hanya menggunakan sifat perkalian matriks di sini. Apa sifatnya? Ya, pertama kita punya sifat distributif ya, khususnya di sini distributif kanan. Jadi kalau misalkan kita kalikan A ini dengan X plus Y, itu akan sama dengan kita mengalikan masing-masingnya ini dulu. Kita kalikan dulu AX, dikalikan juga AY, dan hasilnya dijumlahkan. Jadi kita bisa menjumlahkan terlebih dahulu X dan Y-nya, baru selanjutnya A dikalikan hasil jumlahannya, atau nah masing-masing dikalikan dulu baru dijumlahkan. Selanjutnya dari sifat matriks juga kita punya, kalau misalkan kita punya skalar suatu bilangan real, nah bilangan realnya kan bisa ke luar. Terus apa yang bisa dilihat dari fenomena ini? Jadi kalau kita memandang ini tadi sebagai suatu fungsi, kita bisa lihat ya. Jadi X plus Y ini dipetakan ke A dikalikan X plus Y, ya kan? Hasilnya apa? Ya berarti peta dari X yaitu AX ditambah peta dari Y yaitu AY. Berarti kan ini seperti kalau kita belajar di teori grup itu kan homomorfisme grup, ya kan? Kita bisa memandang kurang lebih seperti itu. Terus yang kedua, kalau kita punya suatu skalar, berarti kan ini peta dari alfa X itu akan sama dengan alfa dikalikan peta dari AX. Kalau kita memandangnya sebagai fungsi, di sini X dibawa ke AX. Oke ya, jadi perkalian ini bisa kita pandang sebagai fungsi dan itu menarik. Nah, mungkin tidak untuk kasus yang seperti ini digeneralisasi. Ini kan tadi R pangkat 3 ke R pangkat 2. Nah, bagaimana kalau R pangkat N ke R pangkat M? Dan di sini NM-nya bisa berbeda, bisa sama. Mungkin atau tidak? Ya, jawabannya jelas mungkin ya. Nah, secara umum, kalau kita melihat tadi ya, kita sudah bahas sedikit ya tentang fungsinya tadi. Ini kan seolah-olah ya ini tadi ya. Jadi kalau kita punya fungsi T ini dari R pangkat N ke R pangkat M itu disebut transformasi linier jika ketika kita mengambil dua vektor di R pangkat N dan alfa itu suatu bilangan real berlaku dua
ini. Jadi ini kasusnya mirip seperti tadi. Ini kan X plus Y-nya dibawa oleh T, jadi petanya oleh T. Nah itu kan sama saja petanya X ditambah petanya Y. Yang ini juga alfanya keluar. Jadi kurang lebih definisinya mirip seperti yang tadi ya. Ketika kita mengalihkan dengan matriks. Nah, dari definisi ini jelas ya, karena kita mengambil motivasinya dari mengalihkan suatu matriks berukuran ini M kali N. Terus di sini kalau kita kalikan dengan suatu vektor di R pangkat N, hasilnya kan jadi vektor di R pangkat M. Berarti ya dari perkalian ini dan definisi dari transformasi linier kita peroleh apa? Cara kita mengalihkan ini itu akan menjadi transformasi linier. Jadi itu jelas. Nah, bagaimana dengan contohnya? Jadi untuk contohnya sendiri kalau ingin perhitungannya lebih detail bisa cek di video yang sebelumnya di tentang transformasi dari R pangkat N ke R pangkat M. Itu ada di video kuliah tentang aljabar linier elementer. Tetapi di video kali ini saya hanya akan membahas idenya saja. Jadi yang pertama contohnya, kalau kita punya A-nya itu matriks ini, terus didefinisikan transformasi linier ini ya, dari R pangkat 2 ke R pangkat 3, dengan TX itu sama dengan AX. Kalau kita diminta untuk menentukan ini berarti caranya bagaimana? Ya berarti kan ini sama dengan, ya tinggal A-nya, ya kan? Di sini dikalikan dengan ini kan, dengan vektor yang di sini. Itu nanti hasil dari T dari 2 negatif 1. Terus yang kedua, tentukan X di R pangkat 2 yang petanya oleh T sama dengan ini. Berarti caranya bagaimana? Ya berarti kalau kita punya A dikalikan dengan X, ya kan di sini nanti ada A dikalikan dengan X. Nah ini akan sama dengan ini. Dan ya tinggal diselesaikan ya. X-nya kalau dimisalkan X1, X1, X2, berarti kita cari X1, X2-nya. Terus yang ketiga, nah apakah tunggal kan? Ya bisa kita cek solusinya kan. Apakah solusinya tunggal atau tidak. Dan yang terakhir adalah apakah terdapat vektor X di R pangkat 2 sehingga TX-nya ini berarti kurang lebih langkahnya seperti yang di awal tadi. Kita coba misalkan ya X-nya diambil X1, X2. Terus kita kalikan, A dikalikan X sama dengan ini, cari solusinya. Jadi kurang lebih idenya seperti itu. Untuk detailnya bisa cek di perkuliahan aljabar linier elementer. Sudah ada di situ. Karena memang fokusnya di sini agak sedikit lebih cepat. Ya kalau misalkan hanya hitung-hitungan itu kan diasumsikan memang sudah lancar ya dari sejak S1, karena S1 kan perkalian tentang perkalian matriks, penjumlahan dan sebagainya itu kan sudah sangat familiar sekali. Oke, contoh yang kedua. Nah, pemetaan ini dari R pangkat 3 ke R pangkat 2 dengan definisi ini ya. Itu merupakan transformasi linier. Bagaimana cara menunjukkannya? Ya berarti kan kita ambil dua vektor. Terus kalau kita jumlahkan dulu baru dipetakan, hasilnya harus sama dengan masing-masing dipetakan dulu baru dijumlahkan. Itu aksioma yang pertama. Jadi yang di sini kita punya, ya kita coba dulu kan ini dijumlahkan dulu. Hasilnya seperti ini, terus dipetakan. Jadi yang bawah kan. Nah selanjutnya ya coba dipecah dan kita bisa cek di sini yang bagian ini kan sama dengan yang atasnya, terus yang bagian ini itu sama dengan yang atasnya. Oh ternyata dari sisi yang penjumlahan dia mengawetkan operasi penjumlahan. Terus bagaimana dengan perkalian skalarnya? Ya kita bisa mengalihkan dulu baru dipetakan atau dipetakan dulu baru dikalikan dengan alfanya. Kita coba kalikan dulu.
Kan hasilnya seperti ini, terus alfanya coba dikeluarkan dan hasilnya seperti ini. Jadi aksioma kedua juga dipenuhi. Kesimpulannya apa? Berarti T kita ini adalah suatu transformasi linier. Mudah ya cara untuk mengeceknya, tidak rumit. Nah, di sini bagaimana caranya? Kalau misalkan kita punya yang ini, ya kurang lebih sama kan seperti yang tadi. Jadi caranya ya kita ambil dua vektor, terus kita jumlahkan dulu baru dipetakan. Hasilnya harus sama dengan masing-masing dipetakan baru dijumlahkan. Jadi ini buktinya saya tinggal sebagai latihan ya. Kalau misalkan ingin yang detail sekali lagi bisa cek di video yang sebelumnya tentang aljabar linear elementer mengenai transformasi linear R pangkat N ke R pangkat M. Di situ sudah lengkap. Saya tuliskan semuanya ya di situ. Terus ya intinya kita ngecek dua aksioma tadi. Apakah dia mengawetkan penjumlahan, apakah dia mengawetkan perkalian dengan skalarnya. Dan itu tidak sulit. Oke ya. Terus selanjutnya adalah sifat-sifat dari transformasi linier. Itu kita lanjutkan di video yang selanjutnya. Oke, sekian video kali ini. Semoga sudah lumayan ya, cukup untuk mengantarkan kenapa kok kita perlu untuk melihat transformasi linier itu. Karena kan ya bisa kita lihat ya di awal tadi ya. Jadi dari motivasinya pun bisa dilihat di sini kan. Kita pertamanya punya vektor yang di R pangkat 3. Terus ada hubungan ya, pengawanan di sini dengan suatu vektor di R pangkat 2. Dan pengawanannya, nah ini yang paling penting. Jadi pengawanannya itu tidak asal. Ada suatu sifat yang menarik di pengawanannya, yaitu pertama mengawetkan penjumlahan. Terus yang kedua adalah mengawetkan yang perkalian terhadap skalar. Jadi itu secara khusus ya, kenapa kok menarik transformasi linier itu. Oke, sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.